kenaikan IHSG yang sebesar 10% ini masih ditopang oleh emiten-emitennya Pak Prayogo Pangestu. Ya, betul. Ya, nah bisa sharingkan Mas, kenapa itu Mas? Udah sangat-sangat mahal, tapi mereka masih tetap masuk gitu ya. Bahkan ini masih oke nggak prospeknya, padahal udah terlihat. Kira-kira bagaimana sih kinerja dari emiten-emitennya Pak PP ini Mas? Nah, bisa share Mas, kira-kira valuasi dari emiten-emitennya Pak PP ini sekarang seberapa besar sih? Apakah masih menarik untuk masuk ke emiten Pak PP? Kalau jawaban dari saya sendiri, Halo teman-teman investor, ketemu lagi ya di sesi The Investor Talk, dan seperti biasa saya undang senior analis dari The Investor yaitu Mas Rian Yovika ya. Dan pada podcast kali ini kita akan ngomongin sedikit mengenai IHSG ya, karena IHSG sendiri 1 minggu terakhir naik cukup signifikan ya, sekitar 10-an%. Jadi ini menarik sekali untuk dibahas. Cuman sebelum kita masuk ke pembahasannya, bagi teman-teman yang baru mampir di channel The Investor ini, silahkan subscribe dulu teman-teman ya, karena kita akan selalu update video, kita akan selalu memberikan tips buat teman-teman yang memang fokusnya investasi jangka panjang ya. Jadi sekali lagi, subscribe dulu channel ini, dan silahkan teman-teman juga download ebook Watchlist The Investor ya, karena kami sudah merilis ebook yang dimana dalamnya ada insight-insight tentang investasi jangka panjang yang benar, dan ada 3 saham undervalue di dalamnya ya. Jadi sekali lagi subscribe dan download ebook Watchlistnya ya. Oke, Mas Rian, kita ketemu lagi Mas Rian ya, dan ini mumpung menarik sekali ya market kita ya. Jadi setelah turun cukup dalam, di mana IHSG waktu itu ya di awal tahun 2026 ini sempat terjadi crash ya, bisa dikatakan seperti itu, akibat perang, crash dan turun cukup signifikan dari level all time high-nya di level 9.200-an sampai akhirnya ke 6.000 atau turun sekitar lebih dari 30% kalau dihitung-hitung dari all time high-nya ya. Dan 1 minggu terakhir ini akhirnya IHSG kembali rebound, dan reboundnya ini cukup signifikan juga, naik 10% dalam jangka waktu 1 minggu ya, sekitar sejak tanggal 6 April sampai sekitar tanggal 14 April ini ya. Dan ternyata kita tahu nih, kenaikan IHSG yang sebesar 10% ini masih ditopang oleh emiten-emitennya Pak Prayogo Pangestu. Ya, betul. Ya, nah bisa sharingkan Mas, kenapa itu Mas? Oke, jadi seperti yang dibilang sama Mas Eros ya Mas ya, bahwa penopang IHSG memang dari emiten Pak Prayogo Pangestu, yang itu fokus utamanya tetap dari brand Mas Eros. Kenapa kok brand? Ya karena brand sendiri juga punya market cap paling terbesar gitu. Nah kalau per posisi 14 April ya Mas Eros, itu posisi pertama brand untuk market cap, kemudian yang kedua itu baru BCA gitu ya. Jadi brand itu saat ini masih menjadi nomor satunya gitu. Oke, lalu kenapa kok emiten Pak PP ini mengalami kenaikan yang signifikan gitu Mas Ros ya. Jadi kalau kita lihat harga saham dari emiten-emiten yang dimiliki Pak PP ini, itu dalam 1 minggu naiknya juga cukup tinggi Mas Ros, sekitar 30-an%, bahkan ada yang sampai 60-an%. Ya, ini seperti brand, kemudian PTRO dan sebagainya gitu ya. Jadi di situ kenaikannya ya banyak gitu Mas Ros. Oke, lalu apa pendorong kenaikannya gitu ya, atau penyebab kenaikan harga saham dari emiten Pak PP ini? Nah itu salah satunya karena kemarin ada pengumuman dari indeks FTSE Mas Ros. Nah jadi FTSE ini kan juga salah satu indeks acuan bergengsi global. Yang mana kalau misalkan ada manajer investasi global itu mau cari mana sih saham-saham Indonesia yang oke, menarik gitu ya, nah itu bisa pakai acuan dari FTSE gitu. Nah kemarin FTSE itu melakukan pengumuman bahwa pasar saham Indonesia itu masih tetap berada di secondary emerging market gitu Mas Eros. Jadi statusnya itu masih sama gitu ya dengan periode sebelumnya. Kenapa kok ini bisa bagus? Karena sebelumnya kan ada pengumuman dari indeks MSCI ya Mas Eros ya, bahwa saham Indonesia itu kan ya potensinya akan ada downgrade dan sebagainya gitu ya. Saham-sahamnya nggak bisa masuk ke indeks MSCI. Nah pastinya di situ menjadi sentimen negatif. Nah jadi alasan kenapa IHSG kok kemarin turun ya salah satunya juga karena MSCI gitu. Kemudian dari FTSE juga menunda gitu ya, menunda peninjauan. Nah sekarang FTSE sudah kasih pengumuman kalau Indonesia masih bertahan gitu. Nah kemudian kalau untuk yang MSCI itu kan masih Mei Mas Eros. Nah jadi dengan FTSE ya sudah merilis
ya dan masih ditahan, yaitu ada potensi nantinya MSCI itu masih sama gitu, mungkin masih ditahan di emerging market untuk Indonesia. Karena kan kemarin juga sempat ramai ya Mas Ros, ada potensi bahwa saham Indonesia ya, pasar saham Indonesia itu di-downgrade ke frontier market. Iya. Ya, kalau emerging itu kan dia ya untuk negara berkembang yang menuju maju gitu ya. Sedangkan kalau frontier itu kan bawahnya. Nah, otomatis kalau misalkan saham Indonesia itu dipangkas ke bawah, ya asing bakalan keluar gitu. Makanya kemarin IHSG jatuh. Nah, jadi dengan FTSE yang mengumumkan bahwa saham Indonesia masih bertahan, yaitu positif untuk market. Nah, sedangkan brand sendiri emitennya Pak PP itu kan juga beberapa diantaranya masuk ke MSCI Mas Ros. Oke. Nah, jadi di situ juga ada kaitan. Nah, kalau misalkan emiten dari Pak PP katakanlah masih bertahan di MSCI, berarti kan di situ ya orang-orang pada tertarik untuk beli sahamnya. Nah, jadi di situ menjadi pendorong kenaikan harga saham dari emiten Pak Prajogo Pangestu. Kemudian kalau melihat dari sisi kondisi geopolitik Mas Ros ya, karena itu juga masih sangat terkait gitu ya, dan itu juga mendorong kenaikan dari emiten Pak PP ataupun emiten yang lain. Meskipun kalau emiten yang lain ya naiknya masih tipis gitu Mas Ros ya, dibandingkan dengan emiten Pak PP yang signifikan. Nah, kalau terkait dengan ketegangan geopolitik, kemarin kan juga sempat positif ya Mas Ros ya, bahwa ada gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran itu selama 2 minggu gitu. Nah, cuman dengan berjalannya waktu ada perundingan, tapi ternyata perundingannya itu gagal gitu. Nah, padahal Selat Hormuz kan sempat dibuka gitu ya, kemudian ditutup lagi. Nah, terus yang terbaru sebenarnya juga agak kurang positif ya, yang mana dari Amerika Serikat, dari Trump itu mau memblokade untuk Selat Hormuznya. Jadi mau ditutup secara total. Nah, itu kan juga membuat harga minyak sempat naik. Nah, cuman ini yang paling baru banget Mas Ros ya. Jadi dari Trump itu bilang kalau ada pertemuan untuk perundingan kedua lagi Mas Ros. Jadi ada potensi untuk damai antara Amerika Serikat dan juga Iran. Makanya di situ saat ini harga minyak kembali turun gitu. Itu sekarang kalau nggak salah ya sekitaran 92 USD per barrel. Yaitu untuk yang minyak WTI. Nah, makanya itu juga jadi sentimen positif Mas Ros ya untuk market. Jadi sebenarnya kan berbagai kompilasi ini ya. Jadi kan pertama yang tadinya jatuh karena rating ya, sebenarnya itu kan rating dari lembaga pemeringkat di luar negeri ditambah dengan geopolitik perang membuat IHSG jatuh. Nah, sekarang kebalikannya gitu kan ya, ibaratnya kan ratingnya dikatakan atau dianggap mulai positif, kemudian ketegangan geopolitik Amerika dan Iran ini agak mereda sehingga membuat IHSG kembali naik. Tapi memang yang menarik sampai saat ini adalah kenaikan dari emiten-emiten Pak PP-nya ini ya, karena yang masih bertahan bahwa emiten Konglo ini masih merajai bursa kita. Padahal bursa efek sendiri sudah sudah berusaha untuk melakukan yang namanya transparansi kepemilikan ya. Jadi yang terakhir ini yang menarik, yang kemarin sempat ramai juga adalah mengenai High Shareholding Concentration atau HSC, Mas, yang dimana di dalamnya itu kan ada brand, yang dimana ternyata brand sendiri 95% itu terkonsentrasi oleh satu pihak saja, ya, yang dimana bisa dikatakan bahwa free float-nya ini kecil gitu banget ya. Tapi ternyata masih bisa naik juga ini. Nah, pendapat Mas Rian gimana tuh Mas Rian? Oke, terkait dengan yang HSC tadi ya Mas Ros, bahwa itu kan terkait dengan kepemilikan yang ada kaitan dengan pengendali gitu ya. Jadi kayak orang-orang dalamnya gitu. Nah, untuk brand sendiri sebenarnya bukan 95 Mas, tapi malah lebih tinggi 97. 97 ya. 97,3%. Ya. Jadi di situ yang dimiliki sama publik itu ya cuman sekitar 2,7% saja gitu. Jadi itu sangat-sangat kecil gitu ya. Nah, sedangkan kalau kita lihat di laporan pemegang saham bulanan yang terbaru gitu atau yang sebelumnya, itu kan free float-nya tercatat di 12 atau 13% Mas Ros. Jadi ya datanya itu kayak agak beda gitu ya. Makanya di situ juga kemarin saham-saham emiten Pak PP juga pada jatuh Mas Ros ya. Ya salah satunya karena rilis dari HSC ini gitu. Oke, terus gimana gitu ya untuk pendapatnya? Kalau dengan free float yang sangat kecil ya, yang secara sebenarnya kalau yang realisasinya gitu ya, yang aslinya cuma 2,7% ya itu pastinya sangat beresiko juga gitu Mas Ros. Ya kenapa? Karena sahamnya itu kan ya mungkin bisa digoreng dan sebagainya. Nah, karena kok bisa digoreng gitu ya? Ya karena kepemilikan dari pabrik kan kecil ya, cuma 2,7%. Nah, kalau misalkan ada news sedikit saja misalkan dari pengendali atau apa bilang ini, bilang itu gitu ya, tiba-tiba masyarakat pada FOMO gitu ya, beli, otomatis harganya bisa melonjak tinggi.
Nah, cuman kalau sudah melonjak tinggi masih banyak orang FOMO karena kan di Indonesia ini kan juga banyak orang FOMO ya Mas Ros. Iya. Ya, misalkan ada harga saham yang udah naik tinggi, valuasinya udah sangat-sangat mahal, tapi mereka masih tetap masuk gitu ya. Bahkan ini masih oke nggak prospeknya, padahal udah terlihat itu sudah sangat-sangat mahal, sudah nggak wajar gitu ya untuk masuk ke sahamnya. Nah, jadi itu juga sama. Nah, kalau misalkan masuk nih ke saham brand dengan valuasi yang sudah sangat-sangat mahal, kemudian beli di pucuk harga sahamnya jatuh, ya sudah gitu ya. Itu kan pasti resikonya sangat tinggi Mas Eros. Dan kita nggak tahu apakah ke depan harga sahamnya itu bisa mengalami kenaikan lagi gitu. Karena kalau kita lihat harga saham all time high dari brand itu sendiri kan sekitar 12-an ribu Mas Eros. Ya. Sekarang masih 6.500-an. Ya. Nah, itu kan sebenarnya gapnya masih gede banget. Nah, kalau misalkan belinya di 12.000 kemudian masih hold sampai sekarang, nggak averaging down gitu, ya otomatis kan di situ masih rugi sekitar 50%. 40 sampai 50%. Jadi kalau pendapat saya terkait dengan emiten yang masuk ke HSC ini, yaitu pastinya beresiko Mas Ros. Karena ya free float itu kan memang minimal yang terbaru ya, itu kan juga 15% Mas Ros. Kalau cuma 2%-an itu ya sangat-sangat beresiko. Iya, jadi lebih ke ketika free float-nya kecil gampang sekali untuk digerakkan gitu ya, Mas Rian ya. Yes. Oke, itu tadi kan mengenai HSC ya, mengenai kebijakan bursa. Nah, sekarang kita coba masuk ke fundamentalnya Mas Rian. Karena kan tetap harus kita akui bursa kita naik sampai saat ini ditopang oleh emitennya Pak PP ya. Nah, coba bisa share Mas, kira-kira bagaimana sih kinerja dari emitennya Pak PP ini Mas? Oke, kalau untuk kinerja emiten dari Pak PP sebenarnya juga pada bagus-bagus Mas Ros ya, secara laba bersih gitu ya. Beberapanya bagus, ada yang jelek juga gitu ya. Cuman mayoritas kalau dari yang saya ambil misalkan brand, JDIA, Cuan, PTRO sama TPIA itu mayoritasnya memang ada kenaikan laba bersih gitu. Nah, cuman ya minusnya itu dari mana? Minusnya tetap dari valuasinya itu sih. Nah, cuman kita fokus di kinerjanya dulu ya Mas Ros ya. Oke, jadi kalau kita lihat di sini brand JDIA kemudian PTRO itu mencatat kenaikan pendapatan sampai laba bersih Mas Ros. Dan kalau dilihat JDIA sama PTRO itu naiknya signifikan dari laba bersihnya, bahkan di atas 100% gitu. Nah, jadi memang kinerjanya secara laba rugi itu memang oke gitu Mas Ros. Oke, sedangkan kalau yang Cuan itu ada penurunan laba bersih. Nah, kenapa kok ada penurunan laba bersih? Nah, itu bisa kita lihat juga di notes-nya di laba rugi itu kan ada gitu ya. Di mana Cuan itu mencatat kenaikan beban keuangan yang cukup tinggi Mas Ros. Nah, itu karena kenaikan utang bank sama utang obligasi. Nah, makanya dari sisi margin laba bersihnya itu tertekan gitu ya, atau ada penurunan laba bersih. Oke, kemudian yang TPIA itu labanya naiknya signifikan Mas Ros. Dari sebelumnya itu rugi jadi laba, dan itu naiknya sampai sekitar 1.600%. 1.600%. Ya. Nah, cuman di situ harus kita lihat juga faktornya itu apa, atau secara rinciannya itu apa gitu ya penyebabnya. Karena kalau kita cuman melihat mungkin data dari sekuritas atau apa, wah ini kok gede banget gitu ya. Ini pasti sangat menarik untuk kita beli gitu. Nah, cuman di situ harus kita cek bahwa penyebab kenaikan kinerja laba bersih TPIA yang signifikan itu karena adanya akuisisi Mas Ros. Jadi pembelian saham, dan pembelian sahamnya itu ada keuntungan gitu ya. Nah, keuntungannya itu cuman selisihnya. Jadi beli perusahaan harganya sekitar 600-an juta USD, tapi dilihat sama TPIA bahwa aset dan sebagainya itu ternyata perusahaan ini tuh potensinya bisa mencapai sekitar 2 miliar atau sekitar 1,8 miliar USD gitu. Nah, jadi di situ belinya itu kayak dapat harga diskon Mas Ros. Nah, jadi di situ selisihnya itu dicatat sebagai keuntungan. Dan keuntungannya itu ya hanya akuntansi saja gitu ya. Jadi nggak ada uang yang benar-benar masuk ke TPIA ini. Gitu. Ya, ibarat kayak kita beli saham itulah ya. Beli saham sekarang hijau naik 40%. Sebenarnya itu kayak laba gitu kan, tapi belum terrealisasi gitu kira-kira ya. Oke. Ya, seperti itu. Jadi dan itu masih panjang banget ya Mas Ros ya, karena kan itu juga perhitungannya masih dari sisi aset dan sebagainya yang belum terlihat apakah bisa cetak laba dan sebagainya untuk perusahaan yang dibeli ini. Ya, jadi kalau ngelihat dari laba operasional sendiri Mas Ros itu sebenarnya masih rugi gitu. Kalau nggak ada akuisisi ini. Itu. Jadi sebenarnya kalau untuk TPIA memang ya kinerjanya itu masih kurang oke. Makanya mungkin kalau kita lihat dari PI-nya itu kok agak lebih kecil gitu ya. Ya karena itu tadi. Kalau nggak ada ya masih minus PI-nya gitu, PI rasionya. Ya seperti itu Mas Ros ya. Jadi kalau secara kinerja laba itu memang beberapa di antaranya mayoritasnya itu memang ada kenaikan Mas Ros gitu.
Oke, kinerja oke ya, bahkan sampai 1.600%. Tapi Ya. memang kalau harus kita bedah lagi, ya karena ada faktor Ada faktor yang non organik lah Ya, ya, yang membuat mhm. labanya naik. ya. Nah, dan akhirnya pun membuat harga sahamnya kan mau nggak mau naik nih, Ya, ya kan? Yang otomatis kalau kita misalkan menjadi seorang investor jangka panjang harus kita lihat juga valuasinya bagaimana, Ya, gitu kan. Nah, bisa share Mas, kira-kira valuasi dari emiten-emitennya Pak PP ini sekarang seberapa besar sih? ya ini kalau seberapa besar itu pastinya sangat besar banget. Sangat besar ya Mas Ya, ya. sangat tambah banget ya Mas Ras. Ya ini Betul, kalau betul. misalkan brand ya Mas, brand itu di harga 6.500, PBV-nya udah 82 kali Mas Ras. 82 kali 82 PBV kali. ya. Ya. Nah, ini kalau misalkan ke ATH-nya 12.000, nah itu sudah ratusan kali, Ratusan kali PBV. gitu ya. Oke. PI-nya pun sudah 394 kali di harga 390 6.500. kali. Ya. Kemudian kalau yang lain kayak JDIA itu PI-nya 79 kali, PBV-nya 9 kali gitu. Oke. Ini kalau kita bandingkan emiten lain pasti ya sudah over value gitu ya Mas Ras. Iya. Tapi emang kalau dibandingkan dengan emiten Pak PP yang lain mungkin kayak terlihat oh masih kecil gitu. Ya, paling kecil ini ya. Iya. Tapi kalau dibandingkan emiten lain ya pastinya sudah sangat-sangat mahal gitu ya. Iya. PBV 9 kali. Ya, PI-nya tadi JDIA 79 kali. Kemudian cuan itu PBV 30 kali Mas Ros. Oke. PI-nya itu di 76 kali, PTRO PBV 15 kali, PI-nya 139 kali sama TPIA itu PBV 9 kali tapi PI-nya itu 31 kali. Cuman Oke. 31 tadi kan faktornya karena akuisisi Mas Ros. Oke. Kalau nggak ada ya pastinya minus gitu. Iya, Ya, iya. dan itu sudah pastinya sangat over value ya Mas Ros Iya, ya. iya. Oke, kalau kita lihat memang emiten-emiten Pak PP ini secara valuasi kan sudah sangat tinggi. Sudah Mas, sangat ya. tinggi ya. Nah, kalau menurut Mas Rian nih sebenarnya dengan valuasi atau kondisi seperti ini, kalau dimiliki menurut Mas Rian bagaimana Mas? Pandangan Mas Rian ya, apakah ya istilahnya masih bisa dimiliki Ya. atau tidak sebenarnya? Oke, kalau untuk investor jangka panjang Mas Ros, apalagi seorang value investor gitu Mas Ros ya. Iya. Itu pastinya kalau mau beli di saham emiten Pak PP itu pastinya sangat beresiko tinggi Mas Ros. Ya kenapa? Ya. Karena acuan kalau kita pengen investasi jangka panjang itu kan ya cari yang masih murah Mas Ros ya. Masih Oke. murah, di situ ada potensi harga sahamnya naik dan holdnya pun juga tenang gitu ya. Iya. Nah ini beda kalau beli emiten Pak PP, tiba-tiba ARB gitu ya, kemudian 2 kali ARB juga, kemudian nanti tiba-tiba naik dan sebagainya, sangat-sangat volatile. Kenapa ya? Karena kalau untuk yang brand itu free floatnya kecil, kemudian valuasinya sudah mahal, jadi di situ pasti mungkin tiap hari Mas Ros ya, tiap hari itu ngecek aplikasi itu, oh, ini gimana nih, ini gimana. Nah itu kan pastinya nggak tenang Mas Ros kalau kita investasi jangka panjang. Kalau misalkan investasi jangka panjang, terus kita beli emiten valuasi murah, kinerja oke, kan nggak tiap hari mantau Mas Ros ya. Jadi ya sudah biarin aja, kalau turun ya nggak apa-apa gitu ya. Iya. Nanti bisa dibeli lagi gitu. Nah cuman kalau yang kita beli emiten valuasi sudah sangat mahal, harga sahamnya jatuh kan panik banget Mas Ros. Mau beli tapi kok valuasinya udah mahal dan sebagainya gitu ya. Dan takutnya ini masih bisa naik atau enggak nih. Nah, takutnya kan seperti itu. Nah, jadi apakah masih menarik untuk masuk ke emiten Pak PP? Kalau jawaban dari saya sendiri ya pastinya enggak menarik gitu Mas Ros, karena sudah sangat mahal. Oke. Seperti itu. Jadi sebenarnya lebih ke peruntukannya aja gitu ya Iya, Mas Rian. Apakah kita mau investasi jangka panjang atau ya jangka pendek atau Ya, trading jangka pendek atau mungkin spekulasi ya, Ya, spekulasi jangka pendek itu Yes. beda cerita ya. Ya. Oke, karena memang kalau kita bicara mengenai investasi jangka panjang, ya rumusnya atau salah satu acuan yang harus kita lihat adalah apakah perusahaan tersebut masih murah atau tidak. Ya. Seperti itu ya. Oke Mas Rian, menarik sekali pembahasan kita pada podcast kali ini ya. Mungkin kita cukupkan sampai di sini karena sudah cukup panjang biar teman-teman nggak bosan gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton podcast ini sampai selesai ya. Tunggu sesi The Investor Talk selanjutnya. Dadah.